Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang saya banggakan, materi ini berkaitan dengan kerangka dan strategi menyusun bahan ajar berbasis penelitian. Sebenarnya, materi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi, kalau kita sudah mampu menyusun bahan ajar yang berbentuk teks, apakah itu modul ajar, buku monograf, ataupun buku tes dengan referensi, persis sama dengan menyusun bahan ajar berbasis penelitian. Bedanya, kalau bahan ajar berbasis penelitian, seluruh sumber-sumber bacaan, sumber-sumber rujukan adalah dari riset yang kita telah lakukan. Apakah semuanya harus dari riset kita? Setidaknya di dalam modul itu ada beberapa dari riset kita, boleh menggunakan riset orang lain, tetapi setidaknya ada bagian dari riset kita. Oleh karena itu, sebagai contoh saya perlihatkan, ini adalah beberapa publikasi yang telah kami lakukan. Ada enam yang ada di sini. Kita lihat, publikasi pertama itu hanya 5 halaman, yang kedua 9 halaman. Seterusnya kita bisa lihat jumlah halamannya, dan kalau kita lihat, total halaman ini ada 70. Lalu, kita hendak membuat salah satu modul untuk mendukung salah satu sub CPMK yang kita sudah buat, yaitu memproduksi media pembelajaran. Oleh karena itu, dari seluruh riset-riset kita ini, kita akan fokus pada satu kata kunci, yaitu pada pengembangan modul. Jadi semua kata pengembangan yang ada pada keenam riset-riset kita itu kemudian kita ekstrak, kita buat paraphrase dari referensi kita, yang tadinya 5 halaman, mungkin menjadi 2 halaman seperti ini, sehingga yang tadinya 70 halaman akan menjadi 14 halaman. Tetapi konten atau materi pembelajaran yang kita buat dalam modul ini itu adalah berasal dari riset. Yang kebetulan aja riset ini adalah riset pribadi, tidak ada rujukan yang lain. Tapi sekali lagi, artikel-artikel di sini setidaknya ada 2 atau 3 dari riset kita ditambah dengan riset orang lain kalau memang kurang yang berkaitan dengan modul yang kita siapkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita sudah rencanakan. Untuk membantu kita, bisa kita menggunakan meme manager, kita bisa melakukan QR code, tanpa bahasa ini sudah kita lakukan. Kita juga menggunakan voice typing untuk mempercepat penulisan, untuk mengubah suara kita menjadi teks. Lalu, format dan struktur modul ajar kita sudah siapkan. Jadi, meskipun ini modul ajar berbasis penelitian, format dan strukturnya sama saja dengan modul ajar yang lain-lain yang telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, kami berharap kepada para peserta untuk memilih salah satu sub CPMK yang dimilikinya pada mata kuliah yang diampunya. Silahkan lengkapi file kompilasi modul yang dari penelitian Ibu Bapak, lalu silahkan disusun hasil kompilasinya pada file format buku ajar yang telah disiapkan di LPPP. Jadi ini bersifat praktik mandiri. Tidak panjang penjelasan di sini, karena Ibu Bapak bisa mengikuti atau membaca file-file yang telah kami siapkan dalam bentuk PDF. Ini hanya penjelasan ringkatnya saja. Silakan bertanya dalam forum yang telah kami siapkan di e-learning supaya bisa kita interaktif di sana setelah menonton video ini. Demikian dan terima kasih.